Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam Biharul Anwar juz 16 halaman 80, Imam Ja'far As-Shadiq shallallahu alaih mengatakan, sesungguhnya ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah shallallahu alaihi, ia diejek oleh wanita-wanita Mekah. Mereka tidak mau masuk ke tempatnya, tidak mengucapkan salam kepadanya, dan tidak membiarkan seorang wanita pun masuk ke tempatnya, sehingga Khadijah menjadi risau karenanya. Ia berduka dan bersedih hati jika Rasulullah keluar rumah. Maka ketika ia mengandung Fatimah, bayi dalam kandungannya itu menjadi temannya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi masuk dan mendengar Khadijah berbincang-bincang dengan bayi dalam kandungannya. Beliau pun bertanya kepadanya, "Wahai Khadijah, siapa yang berbicara denganmu?" "Janin yang berada dalam perutku, ia berbicara kepadaku dan menyenangkanku," jawab Khadijah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi berkata kepadanya, "Malaikat Jibril memberi kabar gembira bahwa bayi itu perempuan. Ia orang suci dan diberkahi. Allah akan menjadikan keturunanku darinya, dan ia akan menjadikan dari keturunannya para imam umat, yang ia jadikan mereka itu sebagai khalifahnya di buminya setelah terputus wahyunya." Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Selamat merayakan milad Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Keterangan yang masyhur di kalangan para ulama menyebutkan bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi atau shalawatullah alaihimah itu lahir pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima setelah kenabian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Dalam Kasyiful Ghummah juz 2 halaman 93, Nabi Shallallahu alaihi diriwayatkan bersabda, "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Apa yang membuatnya marah juga membuatku marah, dan apa yang membuatnya senang juga membuatku senang." Kemudian dalam Biharul Anwar juz 43 halaman 14, Nabi Shallallahu alaihi diriwayatkan bersabda, "Wahai Fatimah, tahukah kamu mengapa kamu dinamakan Fatimah?" Bertanyalah Ali, "Wahai Rasulullah, mengapa ia dinamakan Fatimah?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi menjawab, "Karena ia dan pengikutnya diselamatkan dari api neraka." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kita masih dalam pembahasan kamangkana fin nasa, yaitu perilaku seseorang yang sudah melewati 50 tahun itu seharusnya ia seolah-olah menghadapi an-nasa. Dan apa yang ditakutkan orang yang nasa lebih dari api neraka? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa yang ditakutkan oleh seorang yang nasa lebih dari kejauhan dari Allah Ta'ala yang diwujudkan dalam keadaan bahwa dirinya akan memasuki api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu salah satu akhlak atau perilaku orang yang merasa dirinya ada dalam sakaratul maut adalah ia berusaha mencari keselamatan dari kejauhan dari Allah tersebut. Di antaranya adalah menambah kecintaan kepada putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra salatullah wassalamu alaiha yang hari ini kita peringati wiladahnya 20 Jumadil Akhir, yang pada malam ini kita mengambil keberkahan dari wiladahnya. Sebagaimana sabda Nabi yang tadi kita bacakan juga, bahwa sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Apa yang membuatnya marah juga membuatku marah, dan apa yang membuatnya senang juga membuatku senang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Jadi membuat ridho Sayyidah Fatimah Az-Zahra salatullah wa salamullah alaiha artinya kita membuat ridho
Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat ridho Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya kita membuat ridho Tuhan pencipta sekalian alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa faraja ali Sayyidina Muhammad. Dalam Biharul Anwar juz 43 halaman 24 Ibnu Abbas diriwayatkan berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dan di sisinya ada Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Maka beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa mereka ini adalah keluargaku dan orang-orang yang paling mulia bagiku. Maka cintailah orang yang mencintai mereka, bencilah orang yang membenci mereka, tolonglah orang yang menolong mereka, musuhilah orang yang memusuhi mereka, bantulah orang yang membantu mereka, dan jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang disucikan dari segala kotoran, dipelihara dari segala dosa, dan kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus dari-Mu. Kemudian beliau mengatakan, wahai Ali, engkau adalah imam umatku dan penggantiku setelah aku tiada. Engkau adalah pemimpin orang-orang mukmin ke surga. Tampaknya aku melihat putriku Fatimah telah datang pada hari kiamat di atas cahaya. Di sebelah kanannya ada 70.000 malaikat. Di sebelah kirinya 70.000 malaikat. Di hadapannya 70.000 malaikat. Dan di belakangnya 70.000 malaikat. Ia memimpin wanita-wanita yang beriman dari umatku. Maka wanita mana saja yang melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah, menzakatkan hartanya, menaati suaminya, dan menolong Ali setelah aku tiada, ia akan masuk surga dengan syafaat putriku Fatimah. Sungguh ia adalah pemimpin wanita sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah ia pemimpin wanita di masanya saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang demikian itu adalah Maryam binti Imran. Sedangkan anakku Fatimah, maka ia adalah pemimpin wanita sepanjang masa. Dari orang-orang yang pertama sampai orang-orang yang terakhir. Jika ia berada di mihrabnya, 70.000 malaikat yang didekatkan atau al-malaika al-muqarrabun memberi salam kepadanya dan memanggilnya sebagaimana mereka memanggil Maryam. Maka mereka berkata kepadanya, wahai Fatimah, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu. Ia memilihmu dari wanita di seluruh alam. Kemudian Rasulullah menengok kepada Ali, lalu berkata, wahai Ali, sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku, cahaya mataku, dan buah hatiku. Apa saja yang menyusahkannya berarti menyusahkanku, dan apa saja yang menggembirakannya berarti menggembirakanku. Dialah orang yang pertama yang akan menyusulku dari keluargaku. Maka berbuat baiklah kepadanya setelah aku tiada. Sedangkan Hasan dan Husain adalah putra-putraku dan wewangianku. Mereka berdua adalah pemimpin pemuda ahli surga. Maka hendaklah mereka menjadi pendengaranmu dan penglihatanmu. Kemudian beliau mengangkat tangannya ke langit lalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu bahwa aku mencintai orang yang mencintai mereka, membenci orang yang membenci mereka, berdamai dengan yang berdamai dengan mereka, memerangi orang yang memerangi mereka, menjadi musuh bagi orang yang memusuhi mereka, dan menjadi penolong bagi orang yang menolong mereka. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana sunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Riwayat ini makin memperjelas bahwa barang siapa yang mati, barang siapa yang wafat, dan mereka mencintai Fatimah dan ayahnya dan suaminya dan anak-anaknya Imam Hasan, Imam Husain, maka insya Allah akan beroleh keselamatan. Oleh karena itu, mencintai Sayyidah Fatimah dan ayahnya dan suaminya dan putra-putranya yang suci merupakan suatu hal yang mesti
kita perbaharui terus-menerus dan kita sadari sebagai salah satu akhlak lahir batin yang sangat penting untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi an-nasa, kaman kana fin-nasa. Bayangan saya salah satu hal yang sangat bagus dilafazkan terus-menerus untuk menghadapi nasa adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamullah alaihim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan ini sesuai dengan bahwa keadaan orang-orang yang meninggal dalam situasi dirinya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci sallallahu alaihim adalah setara dengan keadaan seorang syuhada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajana ali Muhammad. Mengikuti guru-guru kita, Kiai Miftah dan ayahandanya, Ustaz Jalal dan guru-guru kita yang lain. Cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya Sallallahu Alaihim ini termasuk pada Sayyidah Fatimah Zahra Sallallahu Alaiha ini harus kita rawat terus-menerus. Membaca kisah hidup mereka, manakib-manakib keutamaan mereka, menemukan siapakah teman-teman dan kekasih hati mereka, menemukan siapakah musuh-musuh mereka, apa yang membuat mereka ridho, apa yang membuat mereka tidak ridho, sesungguhnya adalah atau seperti merenungi Al-Quran Al-Karim. Karena Nabi dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihim adalah Al-Quran yang hidup. Dan tanpa mereka, kita semua tidak akan bisa memahami makna dari firman Allah Azza wa Jalla. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Berikutnya diriwayatkan dari Ammar yang mengatakan, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib masuk ke tempat Fatimah. Ketika melihat Ali, Fatimah memanggilnya, mendekatlah. Aku akan mengatakan kepadamu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti ketika kiamat datang. Ammar menceritakan, kemudian Amirul Mukminin kembali. Aku pun kembali juga. Ketika ia masuk ke tempat Nabi, Nabi berkata, "Wahai Ali, mendekatlah." Kami pun mendekat. Ketika keadaan telah tenang, Nabi bertanya kepadanya, "Engkau yang menceritakan kepadaku atau aku yang menceritakan kepadamu?" Ali menjawab, "Ceritamu lebih baik, ya Rasulullah." Maka beliau berkata, "Engkau telah masuk ke tempat Fatimah dan ia berkata kepadamu, begini, begitu, lalu kamu kembali." Maka Ali bertanya, "Cahaya Fatimah dari cahaya kita, apakah kamu tidak tahu?" kata Nabi. Maka Ali pun bersujud untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar berkata, lalu Amirul Mukminin keluar. Aku pun ikut keluar. Setelah itu ia masuk ke tempat Fatimah, dan aku juga masuk bersamanya. Kemudian Fatimah berkata kepadanya, "Tampaknya engkau kembali ke tempat ayahku dan memberitahukan kepadanya apa yang aku katakan kepadamu." "Ya, begitulah Fatimah," kata Ali. Lalu Fatimah mengatakan, "Ketahuilah wahai Abul Hasan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan cahayaku. Cahaya itu bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah menitipkannya pada salah satu pohon surga, sehingga pohon itu bersinar. Ketika ayahku masuk ke dalam surga, Allah memberi wahyu kepadanya berupa ilham agar beliau memetik buah dari pohon itu. Beliau melakukannya, maka Allah pun menitipkan aku pada sulbi ayahku. Kemudian ia menitipkanku pada Khadijah binti Khuwailid. Ia pun mengandung aku. Jadi aku dari cahaya itu, sehingga aku dapat mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi." Wahai Abul Hasan, seorang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaat. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali. Kisah ini diriwayatkan dari Biharul Anwar juz 43 halaman 8. Kemudian dari Kasiful Humah juz 2 halaman 94, Hasan bin Ali yang dimaksud dari Imam Hasan alaihissalam diriwayatkan bersabda,
Aku lihat ibuku bangun di mihrabnya pada malam Jumat, dan ia terus rukuk dan sujud sampai terbit subuh. Aku mendengar ia mendoakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ia banyak mendoakan mereka dan tidak berdoa sesuatu pun untuk dirinya sendiri. Maka aku bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri, sebagaimana engkau mendoakan orang lain?" Ia pun menjawab, "Anakku, tetangga dulu, baru kemudian rumah sendiri." Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Riwayat ini sungguh menyentuh hati kita dan luar biasa. Dan mungkin akan menjadi akhir dari pembicaraan kita pada malam Jumat yang mulia ini. Yang pertama, walaupun sudah dijamin suci, itu ternyata ibadah Sayyidah Zahra Sholatullah Wassalamualaihi alaiha itu dikisahkan oleh Imam Hasan bin Ali. Beliau bangun di mihrabnya pada malam Jumat dan beliau terus rukuk dan sujud sampai terbit subuh. Memang kita sering mendengar kedahsyatan ibadah dari Sayyidah Fatimah Zahra Sholatullah Wassalamualaihi alaiha. Sebagai salah satu akhlak yang semestinya kita coba laksanakan adalah bersungguh-sungguh dalam mencoba meningkatkan beribadah pada Allah. Waktu ini sungguh telah semakin dekat dan bekal kita sungguh amat sedikit. Kemudian hal kedua yang sungguh sangat menarik adalah kisah Imam Hasan tadi. Aku mendengar ia mendoakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ia banyak mendoakan mereka dan tidak berdoa sesuatu pun untuk dirinya sendiri. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana seharusnya akhlak seseorang yang hendak menghadapi sakaratul maut ini adalah al-itsar, lebih mengutamakan orang lain secara lahir maupun secara batin. Menurut saya ini adalah suatu keadaan yang mencerminkan di mana orang tidak lagi terkurung dalam NPD, Narcissistic Personality Disorder. Tidak lagi terkurung dalam egoisme. Mereka yang terkurung dalam penjara NPD, Narcissistic Personality Disorder atau egoisme itu, berpikirnya adalah aku. Dia menyakitiku, dia menghambatku. Sedangkan mereka yang sudah berhasil berhijrah mengikuti penjelasan Allah Yarham Sajalal dari rumah kegelapan menuju rumah cahaya, berhasil melepaskan diri dari penjara egonya. Maka salah satu cirinya adalah anusukh wasakhawah, ketulusan dan kedermawanan kepada orang lain, kepada kaum muslimin, pada kaum mukminin, pada sesama manusia. Yang salah satunya adalah al-ithar, mendahulukan orang lain. Pun dalam doa, orang-orang seperti ini di malam hari mendoakan teman-teman mereka, keluarga mereka dengan menyebut nama mereka tanpa sepengetahuan mereka yang didoakan, dengan sangat tulus. Dan ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra Sholatullah Wassalamualaihi alaiha. Sehingga kalau seseorang berupaya melaksanakannya, insya Allah ia melaksanakan sesuatu yang diridhoi oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra Sholatullah Wassalamualaihi alaiha dan ayahandanya dan suaminya dan keturunannya yang suci Sholatullah Wassalamualaihi alaiha. Kemudian berikutnya Imam Hasan bertanya kepada Sayyidah Zahra dalam riwayat ini, "Ibu, mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri sebagaimana engkau mendoakan orang lain?" Sayyidah Fatimah Zahra Sholatullah Wassalamualaihi pun berkata, "Anakku, tetangga dulu, kemudian baru rumah sendiri." Atau "Anakku, tetangga dulu, baru kemudian rumah sendiri." Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah nasa berikutnya. Seharusnya seseorang itu mencoba untuk mengutamakan dan menghormati, menyayangi, mendoakan yang terbaik, menebarkan keberkahan untuk tetangganya, untuk orang-orang di sekitarnya, semaksimal mungkin. Dan ini merupakan salah satu pesan Allah Yarham, guru kita yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau beserta bunda, beserta Teh Feli dan guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah tasbihku as-salawat. Bahwa intinya agama itu ada dua, yaitu berkhidmatan pada Allah dan berkhidmat pada sesama manusia.
Dalam kesempatan yang lain beliau juga mengatakan bahwa berkhidmat pada sesama manusia itu jalan tol menuju keridhaan Allah, menuju kedekatan pada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Al-jar sumadar, tetangga dulu baru rumah kita sendiri, menurut saya adalah bagian dari al-akhlak al-fatimiyah, akhlak dari Sayyidah Fatimah az-Zahra sholawatullah wassalamu alaiha, yang merupakan sebuah perilaku yang seharusnya kita adopsi juga dalam konteks kaman kana finnasa, seperti orang yang sudah mau sakaratul maut. Artinya adalah kini saatnya kita berpikir pada diri sendiri dengan seluruh umur yang sudah kita habiskan, seberapa jauh kita itu sebenarnya terperangkap dalam ego kita, dan seberapa banyak kita telah mencoba meneladani dan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Sayyidah Zahra sholawatullah wassalamu alaiha, dan ayahnya dan suaminya dan keluarganya yang suci sholawatullah wassalamu alaihim. Benarkah kita pada setiap kali berdoa sudah menyertakan tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan mendahulukan mereka semua ketimbang diri kita? Demikian juga dalam menggunakan karunia-karunia Allah yang ada pada diri kita, waktu, tenaga, dan lain-lain. Para hadirin, para pemirsa Majulah Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Para hadirin Majelis Ilmu malam Jumat, malam 21 Jumadil Akhir, yang mudah-mudahan ada dalam keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci sholawatullah wassalamu alaihim. Sejatinya sangat berat bagi saya untuk menyampaikan hal-hal ini karena sangat jauh antara apa yang kita bahas dengan perilaku saya pribadi. Mohon berkenan menyertakan saya, doa orang tua saya juga dalam doa-doa di malam Jumat yang mulia ini, dan mohon dimaafkan bila para hadirin juga setiap suatu saat bertemu saya dan tidak ada setitik pun dari perilaku saya yang mencerminkan apa yang saya ucapkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan setidaknya hal ini bisa mengingatkan kita akan keagungan Sayyidah Fatimah az-Zahra sholawatullah wassalamu alaiha, dan memantik sebuah keinginan bagi diri kita untuk berubah. Kita semestinya selalu mengingat apa yang diucapkan oleh Sayyidah Fatimah az-Zahra sholawatullah wassalamu alaiha melewati Imam Hasan, al-jar sumaddar, tetangga dulu barulah diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa siril mustada'u bi'adadi ma'asabi ilmu. Allahumma adkhil ala ahlil kubur isturur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma asbi kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan. Allahumma aqtidana kula madin. Allahumma faridjan kuli makhlub. Allahumma rudda kula qarib. Allahumma fuka kula asir. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma asfi kula marid. Allahumma sulta fakrona beginak. Allahumma ghayat su'ahalina bihusni halik. Allahumma qwi anna daina wa nina minal fakar. Innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, kita kirimkan seluruh pahala dari majelis ini kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci sholawatullah wassalamu alaihim, dan dzurriyyatnya yang baik dan leluhurnya yang suci sholawatullah wassalamu alaihim, dan para nabi, para wasi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, dan para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, terkhusus pada Ustaz Jalal, Bu Jalal, Tefeli, Said Husain Al-Habsyi, Said Aib Al-Segaf, Said Segaf Al-Zuhri, Said Ruhullah Al-Musawi, Said Muhammad Husain Toba-Tobai, kemudian Ayatullah Ibrahim Amini. Dari ini banyak kita kutip buku-bukunya, Al-Alamah Al-Majlisi, kemudian Said Muhammad Husain Tehrani yang kitabnya sedang kita bahas, maupun Said Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, Said Ayatullah Muhammad Resahri, dan seluruh guru-guru kita yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita, lebih khusus lagi bagi yang sudah meninggalkan kita, pula handai tolong kita yang lebih khusus lagi yang sudah meninggalkan kita, maupun yang masih bersama kita, dan mudah-mudahan melaluinya juga kaum muslimin yang menderita segera dientaskan deritanya, yang berperang segera diberi perdamaian yang sejati,
Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang memiliki hajat mudah-mudahan disampaikan hajatnya, dan mudah-mudahan diluaskan kubur seluas-luasnya bagi kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, terkhusus teman-teman kita di Ijabi, Pak Pepen, Gus Den, dan seluruh rekan-rekan kita yang lain. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.